Kalau masalah PT Tonduk Majeng ini, kalau menurut pendapat saya, kalau kejaksaan betul-betul bertindak secara profesional, serius dan pakai betul-betul standar umum saja, standar ya, biasa aja. sudah selesai sekarang penetapan tersangkanya. Oh gitu ya. Ya, kenapa? Itu catatannya lagi ya. Kenapa? Karena penyidikan perkara PT Tonduk Majeng bukan yang pertama, ini yang kedua. Artinya file-file dokumen-dokumen yang telah kami berikan dulu, pernah kami berikan, itu sudah ada semua. Berapa telur? Cerita-cerita yang menarik itu banyak Pak Liman terkait dengan penegakan hukum. Khususnya yang kejadian 1 bulan 2 bulan terakhir lah. Kalau 1 bulan 2 bulan terakhir, aparat penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk kayak misalkan kepolisian, kejaksaan untuk melakukan penyidikan, memanggil, memeriksa, melakukan penyidikan, penyelidikan, bahkan menahan, menetapkan tersangka dan menahan. Cuman kami berharap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang betul-betul dilakukan sesuai dengan koridor aturan. Dipergunakan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan hukum. Jangan karena kewenangannya kemudian dia dengan seenaknya menetapkan seseorang sebagai tersangka, padahal secara aturan ini belum layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Itu kan namanya kesewenang-wenang. Iya. Nah, Pak Bakhtiar, kalau ujung-ujung mempunyai kesimpulan semacam itu, emangnya ada pengalaman apa selama 1 bulan terakhir? Karena pernah ada kami menangani suatu perkara, klien kami ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penahanan, penetapan tersangka dan penahanannya tidak sesuai dengan hukum acara. Kok bisa? Pak Bakhtiar yang menjadi kliennya itu nggak protes waktu itu? Protes dong. Cuman kalau kita protes kepada pihak terkait secara lisan, berdebat, itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena aparat penegak hukum pasti menyampaikan, ini kewenangan saya. Oh gitu. Kalau saudara tidak puas, silahkan nanti buktikan di persidangan. Sehingga oleh karena ada wadah yang diberikan oleh undang-undang terkait dengan kewenangan kami ketika melihat adanya kewenangan atau aparat penegak hukum melakukan suatu tindakan hukum tidak sesuai prosedur, kita mengajukan namanya pra-peradilan. Pra-peradilan, betul. Iya. Kayak yang di Jakarta. Kayak di Jakarta, ya. Terus gimana hasil dari putusan pengadilan? Alhamdulillah, pra-peradilan yang kami ajukan terhadap institusi kejaksaan tersebut dikabulkan. Artinya penyidik kejaksaan dinyatakan telah melanggar hukum acara dalam hal menetapkan klien kami sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Oh, ini kan sudah menjadi putusan. Sudah menjadi putusan. Putusan pra-peradilan ini masih juga sama dengan proses-proses hukum yang lain? Ada banding dan enggak? Enggak ada. Putusan pra-peradilan bersifat final. Final and binding? Dan mengikat. Iya. Jadi tidak ada upaya hukum banding, enggak ada di sini. Ini sebetulnya siapa sih kliennya Pak Bakhtiar? Klien saya waktu itu Pak inisial S, mantan anggota kepolisian Surabaya. Inisial S ya. Terkait dengan urusan masalah? Urusan pembebasan tanah BPBS di Labem. Di Labem. Ya. Jadi di sini sempat ditahan. Ya. Berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan ditahan. 1 bulan, ya. Tapi sekarang putusan pra-peradilan justru menyalahkan langkah proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Betul. Terus hari ini bagaimana? Waktu setelah putusan klien kami otomatis harus segera dikeluarkan. Sudah dikeluarkan oleh pihak kejaksaan. Dan sekarang sudah dikeluarkan. Ya, karena ini menyangkut ada sengketa hak kepemilikan, seharusnya aturannya menurut pendapat kami itu kejaksaan harus dapat betul-betul membuktikan ini milik siapa tanah ini. Nah, sebelumnya masuk ke situ, kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penangkapan serta penahanan itu apa sih itu sebetulnya yang sedang diselidik dan diselidiki? Adanya dugaan kerugian negara dalam hal melakukan pembayaran ganti rugi terhadap suatu objek tanah. Artinya kerugian negara yang dilakukan oleh mantan tersangka ya kalau sekarang. Iya, mantan tersangka. Kliennya Pak Bakhtiar ini dianggap merugikan negara karena menerima pembayaran yang seharusnya bukan haknya dia menurut versi kejaksaan. Oh, sebetulnya haknya siapa itu? Iya, haknya klien kami yang dijadikan tersangka. Enggak, maksudnya menurut versinya kejaksaannya itu tanah milik PKHI. PKHI. Berarti ini PKHI ini kan bukan orang, artinya lembaga, korporasi. PT. Ya. Artinya langkah penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan ini atas laporan dari PKHI ini. Bukan, dari LSM, pihak luar.
Oh, pihak luar. PKHI tidak melaporkan karena PKHI sendiri tidak pernah mengambil terkait dengan tanah itu. Tapi kalau sampai menangkap, menahan segala macam ini kan berat juga, Bro. Berat juga karena apa konsekuensi hukumnya ketika seharusnya pra-peradilan kami kabulkan. Tapi Kami bisa mengajukan gugatan ganti rugi kepada penyidik kejaksaan. Sekarang ini sudah dikeluarkan ya. Sudah dikeluarkan. Artinya putusan pra peradilan itu dihormati oleh kejaksaan. Dihormati, wajib harus dihormati karena putusan pengadilan. Termasuk penghentian penyidikan ya. Tidak melakukan penghentian penyidikan. Karena berarti nggak menghormati dong kalau begitu. Keputusannya terkait dengan penetapan tersangka dan penahanannya waktu itu. Oh, yang dipraperadilkan. Yang kami praperadilkan. Terkait dengan urusan penetapan tersangka dan penahanan. Karena apa? Karena kejaksaan pada saat melakukan pemeriksaan, karena dia menggunakan pasal 2, pasal 3, sesuai dengan putusan MK, wajib adanya kerugian. Ini belum dihitung adanya kerugian atau tidak. Tahu-tahu langsung menetapkan tersangka, menahan. Harusnya kan ditetapkan dulu, ada enggak kerugiannya. Dan ini hanya BPK yang berwenang. Yang punya kewenangan. Kalau lainnya kan hanya indikasi-indikasi. Kalau indikasi ini kan masih abu-abu, pemakliman. Pak Bahtiar, model-model pemahaman nanti kan ribet kalau orang biasa. Ya. Ada alurnya kan kita harus tahu. Ada kesewenang-wenangan aparat yang justru merugikan hak hukum dari masyarakat yang hari ini dibuktikan dengan putusan pra peradilan yang itu tidak bersalah, kan gitu kan? Dan bahkan menyalahkan putusan itu terhadap apa yang dilakukan oleh APH. Dalam konteks kekeliruan semacam ini sebetulnya apa sih sanksi yang harus diberikan kepada APH? Ya sepanjang pengalaman Pak Bahtiar. Sanksinya itu pihak tersangka atau yang dilakukan penahanan atas surat perintah penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan oleh kejaksaan bisa mengajukan gugatan ganti rugi. Itu sudah dilakukan? Belum kami lakukan, masih kami kaji dulu atau kami siapkan dulu formulasinya. Itu kapan putusan pra peradilannya itu, Pak? Putusan pra peradilannya itu 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Ini lambat berarti cerita ke saya ini ya. Tidak ada kata terlambat, Om. Karena ini kan untuk pengetahuan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bangkalan. Bahwasanya hukum di Indonesia ini milik kita bersama, bukan milik aparat penegak hukum. Model-model semacam ini potensial terjadi kepada siapa saja. Dan potensial juga bukan tidak menutup kemungkinan selama ini orang-orang yang ditangkap, orang-orang yang ditahan semacam ini, kalau ada upaya-upaya hukum bisa saja terjadi semacam ini kan? Bisa saja. Bukan hanya urusan Pak Bahtiar yang kemarin bukan itu. Saja, iya. Karena itu Pak Bahtiar yang mendampingi. Kalau yang lainnya terima-terima saja. Bahkan bisa saja kalau seperti itu, lalu tahu seperti kok tak tahan kok maju berempat kan begitu, bisa ada begitu. Saya ingin menghilangkan stigma seperti itu. Kalau ditahan yang penting dikit pelajar berempat jangan. Tapi silahkan cari lawyer yang baik biar dia bisa membantu permasalahan hukum yang sedang dialami oleh orang tersebut. Ini kan menarik, kembali kepada persoalan tadi. Ini kan menarik. Ditangkap, ditahan dan ditersangkakan gara-gara dianggap salah menerima pembayaran. Salah menerima pembayaran. Lah, salah menerima pembayaran ini kan penyerobotan, berarti dianggap penyerobotan atau bagaimana, Pak? Jadi dianggap dia ini menerimanya karena salah, dianggap merugikan keuangan negara. Sehingga langkah hukum yang kami lakukan untuk menentukan apakah berhak atau tidak klien kami ini menerima ganti rugi, kami mengajukan gugatan perdata terkait dengan sengketa kepemilikan. Seharusnya aparat penegak hukum memiliki sifat kehati-hatian sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka atau menahan seseorang. Karena ketika dilakukan penangkapan dan penahanan, ada hak kemerdekaan seseorang yang telah dirampas oleh aparat penegak hukum. Betul. Artinya kan begini, dasar apa pihak kejaksaan mentersangkakan kalau bukti kepemilikan tanah kalau memang betul-betul dari pihak punyanya dari kaliannya Pak Bahtiar kan juga berhak menerima. Dan sekarang ada LSM yang lain yang bahwa itu dianggap sebagai punyanya PKHI kan itu juga berarti ini adalah sengketa kepemilikan kan gitu kan. Ketika ngomong sengketa kepemilikan kan tidak dalam konteks urusan langsung pidana, pastikan dulu siapa yang sebetulnya berhak kan begitu kan. Betul itu Pak Leon. Nah, konteks ini yang dilakukan oleh kejaksaan. Menurut pendapat saya, konteks yang dilakukan oleh kejaksaan terlalu prematur atau terlalu dini. Kenapa? Perlu kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
pertanahan, di situ jelas bahwasanya bukti kepemilikan hak atas satu tanah adalah sertifikat. Di dalam perkara ini, baik PKHI maupun klien kami pada saat dilakukan pembebasan belum bersertifikat. Artinya belum sama-sama memiliki. Belum sama-sama memiliki sertifikat hak kepemilikan yang sah. Sehingga yang PKHI hanya berdasarkan penlog, yang kami berdasarkan waktu itu Kohir atau letter C. Yang saat dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan sudah bersertifikat. Seharusnya di situ yang dilihat adalah bukti kepemilikan yang sah. Dulu. Siapa yang sah dulu? Siapa yang sah dulu. Baru ke situ. Kalau memang ini hak punyanya PKHI berarti ini betul-betul masuk gitu kan. Nah ini belum jelas kok ujung-ujung langsung mempidanakan makanya kami menganggap Kejaksaan ini melampaui kewenangannya. Padahal terkait dengan yang bisa menyatakan ini milik A, milik B, kalau ini sengketa kepemilikan adalah pengadilan negeri terkait dengan keperdataan. Dulu, bukan kejaksaan tidak punya kewenangan terkait menentukan ini milik A, milik B, itu kejaksaan tidak punya kewenangan. Melompat-lompat ya logika hukumnya ya. Logika hukumnya kejaksaan ini kan kalau seperti itu kan seolah-olah kejaksaan mau bertindak sebagai penuntut umum juga bertindak sebagai hakim perdata kan begitu. Apakah hal-hal model macam ini banyak terjadi menurut pengamatannya Pak Bahtiar di Bangkalan? Kalau saat ini saya lihat dengan adanya Jaksa Agung menyampaikan Kejaksaan bisa menyidik terkait dengan perkara mafia tanah atau sekarang yang biasa dikenal dengan kejahatan pertanahan, ini agak rancu menurut pendapat saya ya. Jangan-jangan juga bagian dari itu. Karena kalau terkait dengan masalah hak kepemilikan tanah itu harus dibuktikan secara keperdataan dulu. Iya. Baru apakah pidana? Baru aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti terkait dengan perkara ini. Tapi kalau ini belum jelas kepemilikannya, nggak bisa dong aparat penegak hukum dalam ini kejaksaan. Nggak logik secara hukum ya. Nggak logik. Karena apa? Kalau dihubungkan ternyata di sini ada tindak pidana pemalsuan dan sebagainya, itu kewenangannya kepolisian. Ada banyak simalakama, ada banyak anomali sebetulnya di Kabupaten Bangkalan ini. Cerita-cerita sebelumnya tentang masalah BUMD, penanganan 23M BUMD dan macamnya. Awalnya penyidikan, kemudian turun ke penyelidikan. Ke SP3, di SP3 nggak pernah ada, terus turun ke penyelidikan dan macamnya. Ternyata di Bangkalan ini tidak hanya urusan kepemimpinannya yang unik dan tidak biasa ya. Sampai ke aparat penegak hukumnya pun juga unik dan tidak biasa. Gitu Pak. Betul. Setuju itu Pak. Setuju. Makanya saya sangat bangga ketika banyak saudara-saudara kita ini yang jadi lawyer. Ibaratkan jadi penyeimbang dalam hal penegakan hukum di Kabupaten Bangkalan. Malah biar tidak terlalu sewenang-wenang ya. Betul. Artinya lawyer ini jangan dianggap konotasinya jelek ya. Sebenarnya tugas dan fungsinya ada juga yang jelek. Meluruskan, mengembalikan aturan ini kepada realnya. Iya. Oke, Pak Bahtiar terima kasih banyak. Cerita ini mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan masyarakat Bangkalan dan masyarakat Indonesia Madura secara umum, karena kalau sudah aparat yang bekerja, kalau sudah aparat yang bertindak, biasanya kalau orang desa itu dalam kondisi under pressure. Sehingga hak-hak hukumnya itu meskipun diinjak-injak tidak melakukan perlawanan apa-apa. Makanya orang-orang seperti Pak Bahtiar, orang-orang lawyer dan macamnya penting untuk dimintai pendapatnya dan diskusi ya, setidaknya agar tidak terlalu banyak lagi orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang semacam ini. Pak Bahtiar silakan, barangkali ada yang mau dipertegas lagi dan bisa dijadikan sebuah closing statement. Jadi pesan kami kepada aparat penegak hukum untuk dapatnya bisa bekerja secara profesional, karena kewenangan yang diberikan bukan untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok, tapi untuk kepentingan masyarakat bersama. Dan kepada masyarakat yang tersandung masalah hukum, jangan langsung takut, sepanjang dia benar, gunakan hak-haknya dalam hal melakukan pembelaan terhadap posisi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Pak Bahtiar, kesewenang-wenangan penegak hukum ini yang dirasakan oleh Pak Bahtiar, di samping memang sudah diceritakan tadi, saya nanya sekarang bagaimana sebetulnya cerita dan sampai di mana proses penanganan BUMD yang itu juga Pak Bahtiar menjadi ketuanya. Gimana ceritanya? Jadi gini Pak, terkait setelah kami melakukan pelaporan, terus terang terkait dengan PT Tonduk Majeng itu
kami bukan laporan baru, tapi laporan lanjutan sebenarnya. Untuk yang lainnya baru laporan. Kemudian kami mendapatkan surat dari BUMD bahwasanya perkara yang ditangani kejaksaan itu ada 2. PT Tonduk Majeng sama PT Aman. Dan sekarang informasinya akhir-akhir ini kan sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Ya, betul kan? Gimana betul. itu? Jadi kami BUMD menerima surat dari pihak kejaksaan bahwasanya terkait dengan laporan yang kami lakukan itu sudah naik proses penyidikan dan sudah dipanggil beberapa saksi-saksi oleh penyidik kejaksaan. Cuman kalau masalah PT Tonduk Majeng ini, kalau menurut pendapat saya, kalau kejaksaan betul-betul bertindak secara profesional, serius dan pakai betul-betul standar umum saja, standar biasa aja. Sudah selesai sekarang penetapan tersangkanya. Begitu ya. Ya, kenapa? Itu catatannya lagi ya. Kenapa? Karena penyidikan perkara PT Tonduk Majeng bukan yang pertama, ini yang kedua. Artinya file-file dokumen-dokumen yang telah kami berikan pernah kami berikan itu sudah ada semua. Jadi ada banyak rentetan catatan dari Pak Bahtiar sebagai pengacara senior di Kabupaten Bangkalan bahwa APH itu banyak dalam kata kutip sewenang-wenang. Melakukannya itu apa katanya dia, padahal seharusnya kalau dia betul-betul mau menerapkan aturan dan bekerja secara profesional, dia tidak ada perkara yang susah. Sulit ya. Semuanya mudah. Cuma kayaknya dipersulit saja gitu ya. Ya, kami tinggal tunggu aja sekarang. Kapan kejaksaan akan mengumumkan tersangka daripada perkara ini? Oke, itu Pak Bahtiar ya. Mudah-mudahan perhatian serius dan mudah-mudahan tidak leluasa lagi untuk melakukan kesewenang-wenangan, apalagi kesewenangan itu dilakukan untuk dengan tujuan pemerasan dan yang lain-lain. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan apa yang saya perbincangkan, apa yang saya sandasan dengan Pak Bahtiar, mudah-mudahan ini menjadi bahan tambahan gitu ya pada masyarakat Madura khususnya, bahwa penegakan hukum itu tidak selalu dilakukan dengan benar dan lurus. Ada juga penegakan hukum yang dilakukan secara yang sebagaimana diceritakan oleh Pak Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.